imam-imam kepala dan seluruh anggota Mahkamah Agama mencari kesaksian palsu melawan Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Nah, berarti orang-orang yang menyalib Yesus adalah orang yang benci Yesus. Penyaliban itu adalah kerja daripada orang-orang yang membenci Yesus, orang-orang yang tidak percaya. Jadi penyaliban itu adalah hasil kerja orang-orang yang tidak percaya. Sedangkan kita bisa memperoleh hidup kekal kalau kita percaya Yesus. Artinya kalau kita percaya Yesus, jangan disalib dong. Kita harus kasih Yesus tumpangan. Jangan disalib. Kita harus lindungi dakwanya dia, misi penyelamatannya. Jangan malah diganggu, malah disalib. Jadi adikku yang cantik, Junita, penyaliban itu tidak menyelamatkan. Penyaliban itu adalah justru membuat kita masuk ke neraka kalau kita percaya. Kenapa? Karena itu adalah karya orang-orang yang membenci Yesus. Harusnya salib itu kita musuhi. Kenapa? Kita cinta Yesus nih. Kita sayang sama Yesus. Tiba-tiba ada orang yang menyalibnya. Ya kita harus benci yang menyalib. Kita benci penyaliban itu. Kenapa? Karena membunuh orang yang kita cintai. Jadi salib itu adalah karya orang-orang yang membenci Yesus berdasarkan dalil. Masa kita harus menerima hasil pekerjaan orang-orang yang membenci Yesus? Jangan dong. Gimana kan kalau yang bilang itu Yesus? Gimana kalau bilang itu Yesus? Yesus katakan tentang penyaliban itu Yesus yang katakan. Coba. Contoh. Halo, gimana? Halo, iya. Ini ada tema Jumat Agung, apakah salah arah gitu. Dari mana istilah ini diambil oleh agama Anda? Kata Jumat ini dari mana diambilnya? Kok bisa masuk ke dalam agama Anda gitu? Tanya yang sama yang membuat kalender Masehi. Kok kalender Masehi pula? Enggak, ini peringatan yang kalian lakukan Jumatnya. Iya, itu kan kalender dunia. Kalau kalender dunia membuat kayak gitu berarti ada alasannya lah. Kalender dunia. Coba tunjukkan. Coba tunjukkan kalender dunia yang menyebut Jumat itu di mana? Emang kalender di rumahmu nggak tanggal merah sekarang, nggak Jumat Agung sekarang, kalender di rumahmu. Kenapa larinya ke kalender yang di rumahku? Tadi katanya kalender dunia. Jadi agama Anda ini betul-betul nggak ada dasarnya gitu ya? Nggak ada pijakan yang berasal dari agama Anda sendiri gitu? Karena ada dasarnya, cuma makanya dasarnya apa? Dasarnya apa? Ya dasarnya itu Jumat Agung itu adalah Jumat di mana penebusan telah terjadi. Enggak, kata Jumatnya itu diambil dari mana? Jumatnya itu ya diambil dari kejadiannya. Kejadian apa? Kejadian penebusan terhadap manusia yang ada di bumi ini. Kejadian penebusan. Iya. Ini sudah pas Jumat Agung, pas hari Jumat bersyarat. Tidak ada hari Jumat. Tidak ada. Sekarang bahasa Yunani yang harus Anda gunakan. Menebus orang lepas dari kutuk maut dosa. Allahu Akbar. Yang kau bantah di sana dunia. Ya, jadi saya katakan kau bantah itu kalender dunia, bukan kalender muslim. kalender dunia. Menggunakan bahasa harus menggunakan. Di sana apa yang kamu bantah? Saya bantah. Di sana apa yang mau kau bantah? Di dalam agama Kristen, di dalam kitabmu tidak ada kata Jumat. Tidak ada di dalam agamamu kata Jumat. Itu dulu kau gunakan otakmu dulu. Jangan di-mute. Gunakan otakmu biar kau punya malu gitu loh. Tidak ada istilah Jumat. Kalender yang kau pakai Tidak di rumah. ada. Sekarang agamamu itu berlandaskan kalender atau Bible? Di kalendermu tertuliskan Saya tanya samamu, agamamu itu berlandaskan Bible atau kalender?
Bukan berlandaskan kalender, berdasarkan Bible dan dicatatkan di kalender. Di mana di Bible? Di mana Bible mengatakan Jumat Agung itu di mana? Silakan. Ada di pesta Paskah. Ya, di mana Paskah lagi kok bawa? Di mana? Di mana tertulis Jumat di kitabmu? Silakan. Tunjukkan ke saya. Kalau masalah hari-hari, kalau masalah Enggak bisa begitu, enggak bisa. Agama itu dikatakan benar kalau ada pijakannya dari kitab sucinya. Silakan. apa yang mau kau bantah di sini? Saya bantah agamamu yang plagiat, yang tidak punya dasar pijakan, alias agama Dunia aneh. mau kau lawan. Dunia mau kau lawan. Tunjukkan di mana di kitabmu yang menjadi sumber Jumat Agung itu di mana tertulis. Dunia mau Silakan. kau lawan Juma. Tidak ada urusan dengan dunia. Saya bahas agamamu di Indonesia ini yang plagiat, niru-niru ajaran Nabi Muhammad. Silakan. Makanya saya bilang sekarang. Jauh usah makanya. Agama kalau sudah bermasalah ajarannya, berarti penganutnya juga. Ketika sudah tahu itu, berarti agamanya itu bermasalah, umatnya juga bermasalah. Nggak ada yang Dasar bermasalah. pijakan, ya sudah tunjukkan. Dasar pijakan Jumat Agung itu di Bible di mana? Saya Dengarkan. Sekarang Silakan. Sekarang kau tunjukkan di mana dasarnya Jumat Agung di agamamu di dalam Bible. Jangan kalender. Masa Kristen kalender jadi dasar agama? Apa yang mau kau Silakan. bantah di dalam Jumat Sahabat bintang, makasih. itu tercatat di kalender dunia. Apa yang mau kau bantah Bahlul, dengan Bahlul. dunia itu? Saya mengaku- bilang samamu, Bahlul. Jumat Agung itu sumbernya harus ada dari Bible, jangan kalender, tolol. Masa kau beragama kalender? Agama kalender. Silakan kau tunjukkan dasar pijakan di Bible Jumat Agung itu yang mana sekarang? Silakan. Jumat Agung itu Mana terjadi dalilnya di pada Bible? karena Tunjukkan dalilnya di Bible, jangan kalender. Di Bible, agama aneh. Masa pijakan agamamu yang pijakan agama kok kalender? Tunjukkan di mana dasarnya Jumat Agung di Bible. dasarnya dari Mana? Alkitab dipindahkan ke kalender. Mana dasarnya di Bible? Mana dasarnya? Tunjukkan, saya tunggu. Enggak mau saya Satu. nunjukin, kenapa rupanya? 2. Tidak ada, memang nggak ada. Begitulah saya karakter agama yang diwariskan Nggak mau saya penjajah, nunjukin, kenapa suka rupanya? merampas milik orang. Agama penjajah begitu. Dari mana kau ambil istilah Jumat Agung itu? Merampas enggak sadar. Di mana kau ambil Jumat Agung? Enggak mau saya. Dari Kenapa mana Jumat Agung kau peringati itu? Dari mana dasarnya? Enggak mau saya. Kenapa Mana rupanya? dasarnya? Tidak ada, memang nggak ada. Agama Siapa penjajah bilang memang nggak ada? begitu. Mengambil Nggak mau saya barang nunjukin orang dipakai untuk nipu-nipu. Jumat Agung loh di Kristen juga ada loh, pret. Tidak mau saya nunjukin sama Memang kamu. nggak ada, bukan nggak mau, Ada. memang tidak ada. Saya Tunjukkan. tidak mau. Kalau ada saya hentikan sekarang. Kepadamu. Apologet Sama Islam saja saya Indonesia orang bodoh. saya tutup. Kalau ada Jumat Agung di kitabmu, kututup Yayasan Apologet Islam Indonesia. Mana? Tunjukkan. Saya tidak mau menunjukkan kenapa. Tidak rupanya. ada, memang nggak ada, tuyul. Kenapa Nggak rupanya? ada. Nggak mau saya tunjukkan. Nggak ada, bukan nggak mau, memang nggak ada. Memang nggak ada. Jadi Dasarnya saatnya ada kau semua, mana sadar ada peringatan. bahwa agama Karena ada yang dibawa oleh kejadiannya, penjajah Belanda ada itu peringatan. memang sampai hari Dengar ini dulu. masih karakter perampas ada hak orang lain. Itulah agamamu. Ada kejadian. Agamamu begitu. Agamamu itu suka mengklaim milik orang. Kenapa? Karena agamamu tidak sempurna. Hanya sekedar Kejadian makanya ada peringatan. memiliki kata Jumat saja kalian nggak punya. Ada kejadian makanya ada. Harus mengajarkan agama Kristen melalui ajaran Nabi Muhammad kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Harus diambil kata Jumat dari Al-Qur'an untuk melengkapi ajaran dari barat yang dibawa penjajah. Paham? Paham Ada kau kejadian. sekarang? Paham kau sekarang bahwa Karena ada di dalam kejadian. Biblemu itu tidak ada Jumat Agung, itu enggak ada. Itu hanya buatan-buatan kalian sendiri. Piti kana-kanai, piti holo-holoi disebabkan karena beleng-beleng. Beleng-beleng.
agama beleng-beleng, agama yang tidak ada dasar, dibuat-buat sendiri. Semua Dibuat-buat sendiri. Hari yang kau peringati hari ini, hari yang tidak berdasar ketika Anda mengatakan Jumat. Gak ada dasarnya. Di Bible gak ada dasarnya. Masa Anda merayakan kemudian tidak ada dasarnya di Bible? Dasarnya hanya ada di kalender. Tuyul. Apa itu? peringatan karena ada kejadian. Mana di Bible? Tunjukkan saja. Tunjukkan saja di mana di Bible Jumat Agung itu di mana, rampok. Agama buatan siapa ini? Kok selalu niru-niru Islam gitu loh. Sikit-sikit niru Islam, sikit-sikit niru Islam, sikit-sikit niru Islam. Katanya juru selamatnya Yesus, tapi kok yang dipakai Islam punya Nabi Muhammad punya. Juru selamatmu siapa, Nabi Muhammad apa Yesus? Juru selamatmu Nabi Muhammad apa Yesus? Semua peringatan karena ada kejadian Jumat. Jangan Juru selamatmu Nabi Muhammad atau Yesus? Kenapa kau pakai ajaran Nabi Muhammad? Yesus lah. Kenapa kau pakai ajaran Nabi Muhammad? Sahabat Yasmin syukran. Ayo, kenapa kau pakai? Kenapa kau pakai Jumat? Kenapa? Muhammad tinggal Kenapa kau pakai Jumat? Kenapa kamu pakai Jumat? Tapi kau pakai ajarannya kan? Kenapa Ayo, kau pakai? kenapa kau tidak pakai Bible? Kenapa kau tidak pakai Bible? Kenapa kau pakai ajaran Nabi Muhammadku? Hari rayamu kau pakai ajarannya Nabi Muhammadku? Ayo, kenapa? Isi kalender Yesusmu tidak mengajarkan kamu. Jangan kalender-kalenderan, jangan alasan kalender. Masa kau beragama dasar pijakanmu kalender? Adalah pijakan, ada pijakan. Agama apa itu? Agama apa itu dasar pijakannya kalender? Apa? Mana? Coba. Apa peringatan Dalam bahasa Yunani disebut Pareskevi, hari di mana pengganti Yesus. Dengar, hari di mana pengganti Yesus itu dibunuh, itu adalah hari Pareskevi. Dalam bahasa Ibrani disebut hari Shishi. Mana Jumatnya? Mana? Bahasa Yunani hari Kamis Pareskevi. Itu hari di mana pengganti Yesus ditangkap dan dibunuh dan disalibkan. Ayo. Sekarang pertanyaannya, apakah kitabmu itu ada Jumat? Tidak ada. Terus kenapa kau pakai Jumat? Kenapa kau harus pakai Jumat? Kenapa kau tidak pakai Pareskepi Agung? Atau kau pakai bahasa Ibrani Shishi Agung? Kenapa? Kenapa harus pakai istilah-istilah Islam? Kenapa? Sekarang saya tanya kamu, yang bikin nama-nama hari siapa coba? Saya tanya sama kamu, siapa yang bikin nama-nama hari? Di dalam kitabmu hari apa yang ada? Di kitabmu hari apa yang ada? Di dalam kitabmu hari apa? Jangan siapa yang bikin hari-hari. Di kitabmu hari apa yang ada? Pengganti Yesus disalib dan dibunuh dan dikuburkan itu hari apa dia mati? Tuhanmu yang mati dengan jalan kutuk di atas salib itu hari apa dia mati? Dalam bahasa orang-orang pada saat itu hari apa? Hari apa? Pada zaman dulu nama-nama hari belum ada, yang ada pada saat itu cuma kata siapa? Enggak ada nama-nama hari. Belum ada nama-nama hari. Orang-orang Yahudi buktinya mereka menyebut hari Sabat itu hari apa? Ya. Mereka menyebut hari Sabat itu hari apa? Yang ada pada hari itu hanya hari Sabat, tidak ada hari Senin, Selasa, Rabu, itu bahasa Kata siapa? Orang-orang memperingati Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Selisi. Mereka mengajarkan kemudian hari Rebi'i, Kamisi, Shishi, Shabbaton. Mereka punya hari. Nah, terus kenapa kau menggunakan istilah Jumat sementara tidak ada Jumat di sana? Sekarang Jumat bahasa apa coba? Sekarang Jumat itu bahasa Quran. Jumat itu bahasa Quran. Bahasa Indonesia itu. Kalau kau bahasa Indonesia pula nenekmu kiper, itulah kau penjajah memang begitu, karakter paluka, karakter pencuri. Tidak malu kau. Tidak malu kau itu punya agama. Katanya agama dari Tuhan, tapi harus menggunakan istilah Al-Quran. Membenci Nabi Muhammad, tapi dipakai istilahnya Nabi Muhammad. Itulah kau. Itu namanya paluka jangang, paluka bembe. Itulah kau. Agamamu itu nggak jelas. Agamamu nggak jelas. Tidak punya pijakan dasar gitu loh. Jumat Agung, Jumat Agung,
Nggak malu kau, nggak malu. Nggak punya agama, punya agama selalu plagiat ke Islam. Di dalam Bible tidak ada Jumat Agung, tidak ada istilah Jumat Agung di Bible, tidak ada istilah itu. Tapi dipakai ikut-ikut Islam. Islam kan ada Jumat berkah, ikut-ikutan Jumat aja, Jumat aja. Jijik aku lihat tuh, ngerti nggak? Malam wajib ada kan, malam wajib ada Jijik kan. aku kau. Jijik lihat agama kau itu, jijik betul-betul jijik lihat agamamu itu. Daripada punya Sudah ada malam dibawa wajib, sama wajib penjajah, menutupi istrinya, masuk ke katanya. Indonesia pakai tiru-tiru Islam, agama yang tidak punya jati diri, tidak ada malunya sedikit pun. Menggunakan Jumat Agung, tidak ada malu sama sekali. Harusnya itu kau malu. Kau itu punya malu, harusnya kau punya malu. Agamamu kenapa Agama niru-niru Islam? Agama Kenapa siapa harus sekarang kau yang tiru-tiru perlu dimaluin, coba? Islam? Agama Kenapa siapa yang kau perlu harus dimaluin? niru-niru Kamu agama Islam? Kamu jangan sebut nama malu dalam sebuah agama. Kenapa kamu punya agama begitu? Kenapa? Hah? Gak ada dasar pijakannya sedikit pun. Pakai istilah Jumat Agung lagi. Itu Apa kan dasar agama pijakannya? Kristen, Apa agama coba Kristen coba? diakui- Kau gunakan Kristen dalam diakui Bibelmu, saya minta Indonesia. datanya. Saya minta agama Kristen data diakui di di Bibelmu, Indonesia. ada enggak? Coba. Agama Kristen diakui Ada enggak di enggak? Indonesia? Bukan masalah agama Kristen. Tuyul. Bukan masalah enggak? agamamu diakui atau tidak. Jadi Saya apa minta yang kau mau jelaskan kau bantah di di sana? mana di dalam Bibelmu ada kata Jumat Agung. Silakan. Kalau Ada. Jumat itu enggak ada dalam Alkitab, Ada. dalam Al-Qur'an Ada. pun enggak ada tulisan Jumat, Ada. enggak ada. Nenek Tunjukkan sama aku. kiper. Al-Quran surahnya saja ada. Surah Jumu'ah, surah Jumat saja ada. Jadi Tunjukkan kalau kau Jumat. jadi sekarang kau harusnya sadari agamamu itu agama plagiat. Membenci Nabi Muhammad tapi ajarannya disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Paham kau Sekarang sini ya? gini loh, Jum. Kalender Kau yang sadar kau di pakai sini ya? sekarang kalender apa coba? Itu Kau kalender sadar Masehi itu ya? atau- Kau sadar ya bahwa ternyata Jumat Agung itu nggak ada di Bible. Oke? Semua Kata peringatan Jumat karena ada itu cuma kejadian. diambil dari hari yang ada di kalender, di mana kalender Itu enggak, berdasar terhadap Kau Al-Quranul akui- Karim. Cuma kau akui enggak, Kalender Juma? itu Segala sesuatu munculnya yang belakangan di diperingati Nusantara ada ini kejadian. lebih duluan Jumat 1400 tahun silam. Itu yang Anda harus tahu. Ya. Jadi kesimpulannya untuk Anda, tidak ada Jumat Agung di Bible. Titik. Itu menurut kamu. Coba tunjukkan mana Jumat Agung di Bible. Mana. Makanya saya Tunjukkan. bilang Jumat. Tunjukkan sama aku, tunjukkan sama aku. Kalau Jumat Agung, kalau pesta Paskah ada, kalau Jumat Agung enggak ada. Tunjukkan. Enggak Kalau ada. Jumat enggak ada. Udah Paskah. selesai. Paskah yang ada, Paskah. Selesai. Saudara-saudara Sekarang ini Kristiani Jumat dimanapun ini, berada, ini Anda bahasa sudah apa tahu sekarang? dari pengakuan saudara ini. Saya sebenarnya cuma butuh pengakuan dia bahwa di Bible tidak ada Jumat Agung. Titik. Dah selesai. Jadi kalau bisa tahun depan jangan bilang Jumat Agung. Bilang aja Pareskepi Agung atau Shishi dalam bahasa Ibrani, Shishi Agung, Shishi Agung. Jangan pakai istilah Islam. Jumat itu hanya milik kepunyaan umat Islam dalam hal agama ya, dalam hal agama. Kalau dalam hubungan kita, hubungan bangsa, persaudaraan sebangsa tanah air, silakan Anda menggunakan istilah Jumat. Tapi dalam prosesi agama itu harus punya landasan di dalam kitab kita masing-masing. Oke? Paham sampai situ ya? Kalau kamu mau kemana dek? Aku mau mancing. Orang Kristen nih. Kok mancing hari Jumat? Iya kak, karena hari Jumat ini saya yakin banyak ikan yang lagi menunggu saya di laut. Oh ya udah, pergilah mancing. Kristen loh itu. Boleh. Kan ada hubungan dengan agama. Tapi kalau bertalian dengan agama, ya wong dasarnya Bible dong. Kok dasarnya kalender? Gimana toh? Ya itu baru nama hari ya. Itu baru penamaan hari. Belum kita masuk ke dalam inti. Hari ini hari apa? Hari Yesus menebus dosa. Ini lebih parah lagi kalau kita sudah masuk di situ.
Saya masih dasar luarnya dulu. Untuk supaya dijadikan sebagai acuan bagi umat Islam, terutama yang tidak belajar tentang Kristologi, tanamkan kepada benak anak-anak kita. Orang-orang Kristen menggunakan istilah Jumat untuk perayaan agamanya, itu tidak ada dasarnya di Bible. Tak ada dasarnya di Bible. Jadi kalau dikatakan mereka Jumat Agung, terus anak-anak kita juga Jumatan, ingat, jangan-jangan itu adalah trik. Oke, silakan. Oten silakan naik. Saya rasa cukup tema tentang nama hari. Sekarang kita masuk ke dalam isi daripada apa yang mereka katakan Jumat Agung itu. Kita upas tuntas, betulkah Nabi suci yang mereka katakan Yesus, ataukah ternyata bukan Yesus yang disalibkan pada hari Jumat? Silakan dinaikkan teman-teman. Syukran, makasih dukungannya, Masya Allah. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, silakan saudara buka kamera, silakan. Oke, Katolik Protestan abang ini? Saya Katolik, Bang. Oke, sip, luar biasa. Silakan kita bahas tema ini, boleh ya? Tema yang mana, Bang? Yang Jumat Agung salah arah, Bang? Iya, betul. Salah arahnya di mana, Bang? Kalau boleh tahu. Salah arahnya karena Yesus diutus oleh Tuhan untuk dipercayai, bukan untuk disalib. Tapi dan itu kan sudah tradisi dari dulu. Tradisi dari Kristen, iya tahu, paham. Masalahnya menurut Paulus, yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Masa iya Yesus dikutuk, Bang? Anda percaya Yesus dikutuk? Dari mana datanya Yesus dikutuk, Bang? Nah itu dia, saya juga bertanya, kenapa Paulus memfitnah dia? Galatia 3 nomor 13. Tidak, sekarang yang kita tanyakan yang menurut tema itu Jumat Agung salah arah. Nah, saya mau tanya sama Abang, salahnya di mana? Ya itu tadi, Anda menganggap yang disalib itu. Maksudnya salahnya apa nggak boleh pakai Jumat atau nggak boleh pakai apa gitu? Bukan nggak boleh pakai Jumat. Karena memang dari dulu harinya memang hari Jumat. Bukan hari Jumat sih, karena memang hari Jumat ada di Bible. Kalau Jumat itu memang tidak ada di Bible, tapi itu kan ada. Udah selesai. Dari zaman dulu itu. Sudah, Bang. Anda sudah akui tidak ada di Bible. Ini bukan menurut ini apa sih, Bang? Ya nggak ada di Bible. Kenapa? Udah selesai. Nggak ada di Bible kan? Karena orang dulu memang tidak memakai bahasa Jumat. Orang pakai hari pertama, kedua, dan seterusnya. Iya, artinya memang nggak ada kan hari Jumat di Bible? Lah memang di Bible tidak ada, tapi itu kan prediksi dari semua orang dari seluruh dunia, ya, itu kan pakai hari pertama, kedua sampai hari Sabat. Berarti cuman hari ini, hari apa? Kalau kita lihat hari Sabat, berarti kan hari Sabtu. Kalau hari Jumat itu kan sekarang konteksnya kan kita sementara kan di Indonesia, makanya dipakai Jumat. Dia bangkit di luar sana tidak mungkin memakai Jumat, kan dia pakai kata Jumat. Yesus itu bangkit dari apa, Bang? Ya bangkit dari antara orang mati. Hari apa? Ya hari ke-6 itu hari sebelum hari Sabat, hari Jumat. Ya, hari Sabat enggak, bangkit dari kubur. Tuhan Anda keluar dari kubur itu hari apa? Itu hari Minggu. Hari Sabat. Ya. Sabat Sabtu. Kan 3 hari kita mundur hari. Betul. Nah, Sabtu, hari Jumat. Berarti Kamis, Bang. Yesus mati hari Kamis. Enggak. Dia hari Jumat karena hari sebelum hari Sabat. Bangkitnya hari apa? Dia bangkitnya kan hari Minggu. Nah, hari Minggu. Kok hari Minggu? Katanya bangkit hari Sabat. Kalau dia bangkit hari Sabat dan dia mati hari Jumat, bangkit hari Sabat, berarti dia cuma 1 malam.
Coba abang ini diperbaiki lagi. Yang mana yang betul? Mana yang betul sebenarnya di dalam agama saudara ini? Ayo. Ayo bang. Yunani hari Sabat. Sabat itu hari Sabtu. Terus kemudian dia mati hari Jumat. Berarti Jumat Sabtu. Katanya 3 hari 3 malam. Kabur. Bangkit di hari Sabat. Atau hari apa bangkitnya? Mana yang betul ini teman-teman Kristen? Dia bangkit hari Sabat kah? Atau bangkit hari Kiriaki kah? Atau hari apa? Setahu teman-teman di bawah, mereka percaya hari apa meninggalnya, bangkitnya Tuhan mereka? Hari Sabat. Ya, Sabat bangkit hari Sabat kah? Atau gimana? Yesus bangkit hari apa? Ada yang tahu? Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Siang juga. Katolik Protestan? Saya Katolik. Oke, bisa buka kamera, silakan kita diskusi. Maaf, nggak bisa. Kenapa? Ayolah. Buka aja nggak apa-apa. Santai aja kita. Kita cuman berdua kok di sini, nggak ada yang lain. Jadi tidak ada yang perlu ditutupi. Abangnya orang mana? Aku Makassar. Agamanya apa? Aku Muslim, sama seperti Yesus. Saya Gitu. juga di Makassar. Sama ini, bisa ketemuan ini. Lulusan teologi bukan? Enggak, saya kerja, Bang. Oh ya sudah, buka kameranya lah. Nggak usah malu-malu, biar kita bisa jumpa nanti kan. Jalan-jalan, ngopi kita bareng-bareng, kan gitu. Buka aja kameranya. Aku orangnya baik kok. Tuh mukanya, baik kan? Bukalah kameranya. Masa malu-malu sama abang? Ade ini sudah punya suami? Udah punya suami? Halo? Hai, sudah punya suami belum? Halo? Oh, masuk kamar pakai jilbab. Halo? 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 Kok enggak Kemana orangnya? Kok enggak dengar sih? Enggak dengar. Iya. Makanya buka kameranya biar kelihatan di sini. Iya. Habis itu kita diskusi pelan-pelan. Ayo. Aku belum ada suami, aku masih anak muda. Oh sama. Saya pun tak ada suami, sama kita. Waduh. Istri. Pas banget. Istri bang, bukan suami. Oh iya, maksud saya gitu tadi. Istri maksudku, istri. Iya, istri. Makanya buka kamera aja, mana tahu bisa sharing-sharing. Banyak Apa? sekali penontonnya, repot sekali ini yang typing di bawah. Biarkan aja, anggap saja kita cuman berdua, bertiga dengan Tuhan. Anggap saja mereka nggak ada. Enggak, saya masuk ini cuma mau bertanya. Apa tuh? Saya sudah pernah nonton live-nya Abang, saya sudah pernah ikuti selalu berdebar soal agama ya? Bukan berdebat. Oh iya. Tapi ini kakak tulisnya di atas Jumat Agung salah arah, tanda tanya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gini, Salah arah. kalau orang Yahudi, Iya. mereka menebus dosa dengan binatang. Iya. Tapi kalau saudara kami Kristen nebus dosa dengan manusia. Maka pertanyaan, apakah Jumat Agung ini salah arah? Gitu maksudnya. Karena kalau orang Yahudi kan nebus dosanya pakai binatang. Menurut umat Katolik ya Abang.
Jumat Agung itu tidak ada, maksudnya Jumat Agung itu benar sesuai firman Tuhan. Kalau abang Islam berarti Al-Quran, kalau kami Alkitab ya. Iya, iya, Bible, Jadi iya. sesuai firman Tuhan ada Iya. di Matius di pasal 13 kalau tidak salah itu ada tertulis juga Yesus bangkit dan menebus dosa manusia. Jadi Jumat Agung jadikan sebagai menebus dosa umat manusia begitu. Tapi kalau dia mati untuk nebus manusia dari dosa, kenapa di dalam Roma 8:10 Kristen kalau ada Yesus di dalam dirinya, maka Kristen mati karena dosa? Gimana itu? Buka kameranya lah, saya kok kayak bicara dengan kursi. Ayolah buka kamera, nggak apa-apa. Buka kameranya, pelan-pelan. Oke. Ya gitu dong. Nah kan kalau gitu kan cantik kelihatan, Masya Allah. Kalau menurut saya sih, Oh subhanallah. kalau Iya. menurut saya sih Kristen sama Katolik itu Alkitabnya sedikit berbeda ya. Iya. Tidak sama begitu. Mungkin sama, tapi kalimat dalam Alkitabnya itu yang lain beda. Jadi mungkin Kristennya lain, kami Katoliknya lain begitu. Iya. Kenapa dimatikan kameranya? Dia sendiri mati lah bang. Hah? Dia sendiri mati kok. Nyalakan lagi. Nggak apa-apa. Ada ini memang masih muda kali. Kayak orang dari peranakan India ya? Tidak, saya orang Kupang, NTT. Oh, pantasan cantik manis. Luar biasa. Jadi begini, adik. Kenapa saya berbicara terkait dengan Jumat Agung ini? Ya. Kalau orang-orang Yahudi itu kan nebus dosa pakai binatang kan ya? Iya, mungkin. Nah, terus kenapa di Kristen dosa ditebus dengan menggunakan manusia jadi bunuh korban gitu? Tidak, sesuai perjanjian lama. Sesuai perjanjian lama, kami juga menyembah Tuhan, menebus dosa menggunakan kambing. Di mana itu? Oh, di perjanjian lama, iya. Iya, di Imamat 1-2. Tapi di Kristen kenapa harus manusia gitu loh? Kalau tentang Kristen, saya tahu. Kalau Katolik memang ada. Iya, kalau Katolik maksudnya. Pada hari ketiga itu Yesus maksudnya pada malam Kamis, berarti kemarin hari Kamis Yesus membasuhi kaki murid-muridnya, dan pada hari ini Jumat Agung Iya. Yesus menyerahkan Yudas Iskariot menjual Yesus, dan Yesus menyerahkan dirinya untuk menebus dosa manusia, dan pada hari ketiga Yesus bangkit kembali dan naik ke surga. Begitu menurut kami kalau Katolik. Jumat Agung. Iya. Iya. Maksudnya gini, kalau misalnya dia naik ke surga, artinya kan ada dua hal. Bisa aja dia langsung naik tanpa penyaliban. Bisa juga melalui salib dulu baru dinaikkan. Nah, sekarang jadi permasalahan di sini, kenapa harus nebus dosa pakai disalib gitu? Apakah Yesus tidak bisa menebus dengan mengatakan dosamu telah diampuni? Kenapa harus mati gitu? Kenapa harus disalib, dianiaya gitu? Jadi ini harus berdebar lewat live. Bukan berdebat. Oh iya, berdebat. Kalau soal kenapa Yesus ya. Iya. Ada ini sekolah STT enggak? Iya bang. Sekolah STT? Enggak. Oh. Di Makassar ngapain? Ikut suami? Oh kerja. Saya kerja. Oh kerja. Maksud saya. Iya.
Yesus dibangkitkan karena untuk membebaskan Lazarus, Nabi Lazarus, karena semua orang berteriak untuk membebaskan Lazarus dan menyerahkan Yesus sebagai penggantinya. Lazarus kan udah dibangkitkan, adik. Saudaranya Maria itu. Dia kan udah bangkit itu. Oh, Lazarus lagi bukan. Siapa ya? Saya sebut salah ya namanya. Bukan Lazarus. Lazarus itu kan dibangkitkan dari kuburan. Ini bukan. Siapa dan? Bom bukan? Bukanlah. Yudas. Yudas bukan. Yudas itu pengkhianat. Itu dia yang mengkhianati Yesus. Bagaimana kalau ternyata yang disalib itu justru Yudas? Maksud abang bagaimana ini? Kan yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Bukan, menurut kami kalau yang disalib itu bukan yang dikutuk, tapi yang bersalah. Tapi karena Tuhan Yesus mengasihi penciptaannya, maka dia rela disalibkan demi menebus dosa manusia. Di situ dikatakan di Galatia 3, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Berarti yang dikutuk ini kan pendosa. Nah, sementara Yesus tidak pendosa. Yang pendosa di situ Yudas. Iya, tapi waktu malam perjamuan itu, Yesus berkumpul bersama murid-muridnya. Sebelum itu, Yesus sudah tahu bahwa dirinya akan diserahkan kepada prajurit-prajurit. Jadi sebelum dia serahkan diri, dia sudah mengetahui bahwa iblis akan menggoda Yudas dan Yudas akan menjual Yesus kepada prajurit-prajurit itu. Iya, betul. Yesus tahu dia akan diserahkan, bla 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 dan seterusnya. Namun kan yang berlaku bukan kehendak Yesus, tapi kehendak Bapa yang ada di surga. Kan itu intinya. Nah, sedangkan Bapa tidak mau menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Tidak mau Bapa itu. Nah, berarti ketika ada upaya membunuh Yesus, Bapaknya menggantikan Yesusnya dengan orang lain. Yang kemudian para penyalibnya dianggapnya Yesus. Itu bisa dilihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Bahwa Yesus yang disalibkan, maksudnya yang mereka sangka Yesus ini yang mereka salibkan, itu telah dijadikan menjadi Kristus bagi mereka yang menyalib itu. Seperti itu adik. Jadi tidak ada alasannya kenapa harus Yesus orang benar ini yang disalib. Karena yang harus disalib itu adalah orang yang berdosa, orang yang dikutuk oleh Elohim, orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Sedangkan Yesus tidak melakukan dosa, berarti bukan Yesus yang disalib, begitu. Jadi menurut abang itu Yesus tidak bersalah dan tidak pantas untuk disalib. Iya, gak pantas. Yang disalib itu harusnya bom atau siapa gitu. Kenapa harus Yesus? Yesus itu orang suci loh. Yesus orang suci, orang benar. Harusnya kita percaya dia. Karena kata Bible, barang siapa yang percaya aku tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, percayalah dia, jangan disalib. Orang yang disalib itu maling, pencuri, pemerkaos, pesina. Itu yang disalib. Jangan Yesus. Yesus itu orang benar, dia juru selamat. Juru selamat kok disalib. Makanya mungkin menurut begitu, tapi di dalam agama kami tidak seperti itu. Kami tidak menyalahkan Yesus. Kami juga tidak berniat untuk membebankan dosa kami kepada Yesus. Tapi melalui perjanjian lama berturut-turut,
Ya, firman-Nya begitu. Yesus akan lahir ke dunia dan ia akan menebus dosa manusia. Kalau dalam firman kami ya. Itu tulisan itu muncul nanti setelah tragedi penyaliban, Adik. Untuk dicocokkan supaya tragedi penyaliban itu bisa diyakini, dipercayai oleh orang-orang Katolik bahwa inilah keselamatan itu. Padahal tidak ada dasar pijakan orang-orang Yahudi menyalib Yesus karena dosa, nggak ada. Orang-orang Yahudi menyalib Yesus, ingin menyalib Yesus karena cemburu doang. Iri karena Yesus itu ganteng, cakep. Sehingga mereka bunuh Yesus. Karena kalau kita biarkan Yesus hidup, maka orang akan semakin banyak percaya kepadanya. Nah, mereka orang-orang Yahudi tidak mau kalau banyak orang yang percaya kepada Yesus. Makanya mereka hentikan misi penyelamatan itu, berupaya untuk membunuh Yesus dengan kesaksian-kesaksian bohong, tipu muslihat, dan seterusnya. Gitu. Oh, kalau menurut kami sih, Yesus berkata, setelah aku membasuhimu, kamu juga akan membasuhi kakimu, sebab aku akan mati, namun aku akan bangkit pada hari ketiga, namun kalian akan mati untuk selama-lamanya. Jadi menurut ini, kami percaya bahwa Yesus menebus dosa kami dan mengasihi kami dan menyayangi ciptaannya. Makanya ia rela disalib demi menebus dosa manusia. Oke, boleh Adik ini temukan dalilnya di mana biar saya dengarkan. Maksudnya bagaimana? Ketika Adik mengatakan aku mati untuk dosa kalian, itu di mana tertulis? Sabar ya, kita cari di Alkitab. Kalau saya langsung sebut tidak ada keyakinan. Oke. Dicari dulu, dibacakan sama Abang ya, biar Abang dengarkan. Oke. Yang di bawah silakan bikin kopi dulu. Bikin kopi dulu, nyuci, belanja di warung, bikin keripik, goreng sambil nyimak. Kapan lagi kita dapat tamu cantik begini? Biasanya ya itu, halo Bang Suma, saya mendukungmu, saya dari planet Pluto, udah lama saya ngikutin abang. Daripada kayak gitu, mending ada ini kan? Iya, silakan Adik cari dulu dalilnya, kalau ada dibacakan kepada kita di sini. Alah, yang dibawa juga terlalu lebay. Ada ini manis pakai baju kuning. Alah, lebay kali pun. Wah, orang lagi mau belajar, nggak usah nggak usah disanjung-sanjung. Nanti adiknya nggak datang lagi nanti. Aku udah pernah nonton live Abang. Oh ya, gitu ya. Apa kesannya? Kesannya gimana Dek setelah nonton Abang debat? Berdebarkah? Abang sama siapa? Sama satu om, saya tidak tahu ya. Tapi saya baru masuk, saya langsung keluar karena saya dengar itu berisik sekali ya. Banyak yang type aneh-aneh, saya langsung keluar. Iya. Oke. Sabar ya teman-teman di bawah, sabar. Jangan ikut berdebar. Gimana? Banyak ya muslim penontonnya. Iya, ada muslim, ada juga pastor, ada pendeta kadang. Udah dapat belum? Aku cari lewat HP biar cepat ya Bang. Lewat. Boleh, silakan. Iya, silakan. Ya, yang penting yang dibawa jangan mendesak. Ganti. Mau diganti sama siapa? Sama Dina Kores. Kita cuma ada satu orang ini, teman-teman, sabar. Biarkan beliau dulu belajar.
Ada pula nikahi Bang Smail. Emang lu pikir seenak itu anak orang? Aduh, parah juga ini kawan saya ini. Sikit-sikit nikahin, sikit-sikit kawinin. 50 juta. Bang Gurunda kasihkan aku. Ada lagi nih yang di YouTube minta juga dikasih. Alah, udah bakar ikan aja dulu. Hilda Ismail minta yuk dikasih. Dada aja. Ya udah dapat dek. Apa katanya ini? Tumben katanya. Biasanya dipanggil Abah aja. Panggil abang. Cerewet juga di bawah. Tumben dipanggil abang katanya. Biasanya dipanggil abah. Apa dalilnya coba? Apa dalilnya? Harus kayak gitu? Enggak mestilah. Ada lagi yang dia istriku itu. Jangan macam-macam Bang semua. Iya enggak. Santai aja. Saya cuma ingin beliau belajar. Itu aja sih. Kalau sudah ada pendeta baru kita. Oh ini ada beritakan kebenaran. Hai. Selamat siang. Iya siang, saudara buka kamera silakan. Masa dikalah sama anak gadis? Ayo. Protestan kan? Open cam dulu lah, Kristen saya. Pengikut Kristen, Buka. tapi tanpa open cam lah. Buka kamera dibilang tuh kebiasaan lama. Pakai masker aja atau pakai helm. Helmnya diputar ke belakang nggak apa-apa. Salah. Iya. Oke, kita ada 2 tamu. Ini anak muda, yang satu cantik, yang satu ganteng. Mantap kali bah. Abah Zuma janganlah. Di depan anak gadis kok dipanggil Abah Zuma. Nggak ngerti perasaan juga orang ini. Jangan kayak gitulah. Abang. Aduh, lucu kalian. Kok lama kali bang? Ambil kitab. Oh iya. Kumat katanya. Enggak lah, biasa aja pun. Yanti. Oh udah ada tamu baru ya? Iya, biar kita ramai. Oke. Bang Juma. Siap. Untungan buat dokternya. Ya, silakan. Yang mana dalilnya tadi? Itu tadi tentang Tuhan Yesus ya? Iya. Menurut dalilnya Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu bagus dalilnya. Menarik kali dalil itu. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, akan kita yang ada di Indonesia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal, kan gitu ya. Nah, jadi di situ diceritakan kita harus percaya kepada Yesus, bukan dia mati untuk disalib, tapi barang siapa yang percaya, bukan barang siapa yang menyalib. Tapi barang siapa yang percaya kan? Ya. Nah, bukan barang siapa yang menyalib, tapi barang siapa yang percaya. Justru adek, yang menyalib Yesus itu adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Makanya Yesus disalib. Betul tidak? Maksud abang itu tentang Yudas. Orang-orang yang menyalib Yesus, berupaya menyalib Yesus, itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Orang-orang yang tidak memperoleh hidup kekal, yang menyalib Yesus. Sedangkan orang yang percaya Yesus, itu tidak akan mungkin menyalibnya. Betul tidak?
Sebenarnya Yesus juga tidak sampai mau disalibkan, tapi mungkin ada tuduhan juga ya, hingga Yesus bisa sampai disalibkan. Tuduhan-tuduhan itu muncul, adik, adalah tuduhan-tuduhan palsu yang ditujukan kepada Yesus supaya bisa dijadikan alasan untuk membunuhnya. Coba baca di Markus 14 nomor 1 coba. Bisa enggak? Di Bible, buka aja manual. 14 nomor 1. Jadi salib itu karya orang-orang yang tidak percaya. Markus pasal 14 ayat 1 ya Bang? Iya. Coba dibaca. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan membunuh dia. Sebab kata mereka, jangan pada waktu itu. Tipu muslihat kan? Mereka berusaha untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat. Satu lagi, Matius 26-nya boleh dibuka. Nomor 4. Matius 26. Matius 26. Okay. Ayat berapa? 4. Matius 26. Dan mereka membuat rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Nomor 59. Ayat 5. Dan mereka membuat rencana untuk 5. Mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya 59. Ayat 59. Iya. Oh, ayat 59 ya Tuhan. Ya Tuhan. Imam-imam kepala dan seluruh anggota Mahkamah Agama mencari kesaksian palsu melawan Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Berarti orang-orang yang menyalib Yesus adalah orang yang benci Yesus. Penyaliban itu adalah kerja daripada orang-orang yang membenci Yesus, orang-orang yang tidak percaya. Jadi penyaliban itu adalah hasil kerja orang-orang yang tidak percaya. Sedangkan kita bisa memperoleh hidup kekal kalau kita percaya Yesus. Artinya kalau kita percaya Yesus, jangan disalib dong. Kita harus kasih Yesus tumpangan. Jangan disalib, kita harus lindungi dakwanya dia, misi penyelamatannya jangan malah diganggu, malah disalib. Jadi adikku yang cantik, Junita, penyaliban itu tidak menyelamatkan. Penyaliban itu adalah justru membuat kita masuk ke neraka kalau kita percaya. Kenapa? Karena itu adalah karya orang-orang yang membenci Yesus. Harusnya salib itu kita musuhi. Kenapa? Kita cinta Yesus nih. Kita sayang sama Yesus. Tiba-tiba ada orang yang menyalibnya. Ya kita harus benci yang menyalib. Kita benci penyaliban itu. Kenapa? Karena membunuh orang yang kita cintai. Jadi salib itu adalah karya orang-orang yang membenci Yesus berdasarkan dalil. Masa kita harus menerima hasil pekerjaan orang-orang yang membenci Yesus? Jangan dong. Gimana Bang kalau yang bilang itu Yesus? Gimana kalau bilang itu Yesus? Yesus katakan tentang penyaliban itu Yesus yang katakan. Coba. Contoh tentang Matius 20 ayat 17 sampai 19. Di situ dikatakan gini, tatkala Yesus pergi naik ke Yerusalem, maka dibawanya ke-12 muridnya saja, lalu berkata, boleh Mbak Yunita baca Matius 20 ayat ke-17 sampai 19. Matius 20 ayat 17 sampai 19. Matius pasal 20 ayat 17 sampai 19. Oh,
17. Silakan. Ketika Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi hukuman mati kepadanya. 19. Akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa lain supaya dia diolok-olok, dicambuk, dan disalibkan, tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Terus ada pula ayat-ayat yang lain, pasal 16 ayat 21, pasal 17 ayat 22. Tunggu. Saya tanggapi dulu ya, saya tanggapi. Tadi kan kita sepakat tuh bahwa yang ingin membunuh Yesus adalah orang yang membenci. Itu poinnya dulu. Ya betul. Setuju saya. Orang yang membunuh Yesus adalah yang membenci Yesus, ya. Nah, oke. Orang-orang yang membenci Yesus ini sejalan nggak dengan pikiran Tuhan? Ya, mereka ingin membunuh Yesus seperti nggak sejalan harusnya. Tidak sejalan, oke. Ya, tidak sejalan berarti Tuhan tidak ada di pihak para penyalib. Iya. Oke, baik. Nah, ketika saudara membaca Matius 17 tadi, murid-muridnya ke Galilea. Itu kan keterangan. Lalu kemudian Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Yerusalem, Bang. Iya, ke Yerusalem, ke Galilea. Coba dibaca dengan baik. Ke Yerusalem atau ke Galilea? Ke Yerusalem, Bang. Oh, kok bisa? Coba dibaca ulang deh. Coba dibaca ulang. Ke Yerusalem. Matius 17 nomor berapa? Nomor 22 kan? Matius 20 ayat 17. Oh, Anda salah. Di Matius 17-nya yang saya maksud. Matius 17, di situ dikatakan bahwasanya diserahkan ke dalam tangan manusia. Anak Manusia diserahkan ke dalam tangan manusia. Anak Manusia kan bisa siapa aja. Lalu dikatakan karena kamu kurang percaya, sebab aku kemudian berkata kepada kamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar sawi, kamu akan berkata kepada gunung ini pindah, dan seterusnya. Kan begitu dalilnya. Nah, lalu ketika kita melihat apa yang tertuang di dalam kitab ini, nomor 23-nya jelas di sana dikatakan oleh Yesus bahwa mereka membunuh dia. Dia siapa? Kenapa dia tidak mengatakan mereka membunuh aku? Itu yang pasal 17. Iya, mereka membunuh aku. Kenapa dia mengatakan mereka akan membunuh dia? Tatkala mereka itu berjalan-jalan di tanah Galilea, kata Yesus kepada mereka itu bahwa Anak Manusia akan diserahkan ke tangan orang. Jadi itu anak yang manusia. bukan Sekarang murid-muridnya. Memang pernyataan Anak Manusia ini ditunjukkan kepada Yesus. Karena itu kan bicara tentang bahasa, pemakaian bahasa yang mereka pakai pada masa itu. Tentunya pemakaian bahasa yang pada saat itu berbeda dengan kita saat ini. Karena kalimat yang ada itu sangat jelas menyatakan bahwa dia memberitahukan tentang dirinya. Judulnya aja, Bang, Tuhan Yesus memberitakan hal sengsaranya pada kedua kalinya. Oke, baik. Ya. Ketika dia mengatakan, ketika dikatakan mereka akan membunuh dia. Pernahkah Anda mendengarkan Yesus berkata tidak akan ada orang yang bisa membunuh aku. Tidak ada orang yang bisa mengambil nyawaku. Pernah nggak? Yohanes berapa? Yohanes 7? Yohanes 10? Tidak akan ada orang yang mengambil, tidak ada yang bisa mengambil nyawaku, tidak ada yang bisa membunuh aku, nggak ada. Lalu siapa ini yang dibunuh sama orang? Ya, memang. Nah, Yesus berkata tidak ada yang bisa membunuh aku. Terus yang tadi di Matius 17, mereka akan membunuh dia. Menurut iman kami, menurut ajaran kami ya, Yesus dilahirkan untuk menebus dosa manusia. Sebab Allah mengirim Yesus melalui Bunda Maria yang masih perawan hingga untuk dibunuh atau untuk dipercayai?
Kan untuk dipercaya adikku Junita yang cantik jelita se-RT. Bukan untuk dibunuh. Iya, memang bukan untuk dibunuh. Yang membunuh ini kan orang-orang yang membenci dia. Kenapa kita harus berkongkol dengan mereka? Kenapa saudara saya Katolik dan Protestan memberikan legitimasi pengesahan pembunuhan itu terhadap orang-orang yang membenci Yesus? Ayo loh. Kan Yesus sendiri mengatakan, tidak ada orang yang bisa membunuh aku. Nah, mereka membunuh dia. Kok Yesus dibunuh? Alasan kenapa Yesus dibunuh, karena mereka tidak suka Yesus melakukan mujizat di saat waktu Paskah. Karena di waktu Paskah, Yesus mengajar tentang agama di rumah Bait Allah, sehingga pada waktu itu ada seorang nenek yang sudah sakit, mungkin kalau tidak salah 45 tahun ya, kalau tidak salah. Dan di saat itu Yesus menyembuhkannya. Dan pada saat itu mereka mengambil alasan ya. Mereka mengambil alasan sebagai alasan karena apa? Tidak boleh melakukan mujizat dalam masa Paskah. Enggak dong sayang. Enggak. Tidak Ya, ada dasar. Itu, Ade, tadi kan kita sudah membaca bagaimana orang-orang itu mencari-cari alasan, kesaksian-kesaksian palsu, tipu muslihat agar mereka punya dasar untuk menyerahkan Yesus disalib. Maka mereka mengarang cerita berbagai macam tuduhan fitnahan. Itu bisa kita lihat di Matius 27:18. Apa kata Gubernur Pilatus? Mereka menyerahkan Yesus untuk disalib karena dengki. Dengki mereka yang mendasari membunuh Yesus, menyalib Yesus. Nah, coba lihat di dalam Yohanes 10 yang saya bilang tadi. Yohanes 10 nomor 17-18. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil nyawaku, yang dapat membunuh aku, nggak ada. Makanya dikatakan anak manusia dan mereka akan membunuh dia. Dia yang dibunuh ini adalah yang pantas untuk disalib. Makanya tadi ku bilang, kalau kita cinta Yesus, jangan dong disalib. Kita harus berdiri di depannya Yesus untuk membentengi dia agar tidak disalib. Kita lawan orang-orang yang ingin menyalibnya. Kan gitu. Ini bang data-datanya. Apa tuh? Tuhan Yesus memberitakan hal sengsara pada pertama kali. Daripada masa itulah mulailah Yesus menyatakan kepada murid-murid. Di mana? Matius 16? Matius 16. Coba baca nomor 2-3-nya nanti. Bahwa ia wajib pergi ke Yerusalem. Lalu merasai banyak sengsara daripada orang tua-tua, daripada segala imam dan ahli Taurat, sehingga dibunuh. Kemudian ia bangkit pula pada hari yang ketiga. Itu penyampaian pertama. Iya, dari penulis Matius kan? Ya, ada juga penyampaian kedua. Penyampaian kedua ini pasal 17. Ya, ayat yang ke-22. Tatkala mereka berjalan-jalan ke tanah Galilea, ya, kata Yesus kepada mereka itu bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan orang, lalu mereka itu akan membunuh dia. Maka membunuh dia. Dia akan bangkit pula, maka murid itu sangat berduka cita. Ya, itu sekarang penyampaian kedua. Kemudian penyampaian ketiga, banyak bang penyampaiannya. Silakan. Mana lagi? Silakan. Di mana lagi? Lukas 22. Lukas 20. Kalau Yesus hendak pergi naik ke Yerusalem, maka dibawanya ke-12 muridnya saja. Lalu berkata kepada mereka itu di tengah jalan itu, bahwa kita ini akan pergi naik ke Yerusalem, dan anak manusia ini akan diserahkan ke tangan kepala imam dan ahli Taurat, maka mereka itu akan menghukum dia mati, lalu menyerahkan dia ke tangan orang kafir supaya ia diolok-olokkan, disesanya, serta disalibkannya, dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit pula. Jadi boleh saya tanggap bahwa sebelum penyaliban itu tadi Tuhan Yesus sudah memberitahukan. Bahkan itu sudah dinyatakan di dalam kitab Yohanes. Yohanes katakan gini, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Jadi penyaliban tadi dia pakai anak domba, itu gambaran bagaimana perjanjian lama itu pengorbanan. Karena itu Yohanes 1 juga, Yohanes 3 ayat yang ke 14, sebagaimana Musa menaikkan ular di padang belantara, begitu juga wajib anak manusia dinaikkan. Itu bicara tentang penyaliban yang akan terjadi kepada Yesus. Berhubungan dengan penebusan. Karena ayat-ayatnya ada, datanya ada.
Oke, Jadi nanti kita bahas itu. Ya, sumbernya ada, Oke. datanya ada. Jadi saya bicara baik. dengan data. Oke, baik. Dengarkan saya. Hmm. Duluan mana tragedi penyaliban dengan adanya buku-buku ini yang Anda baca? Duluan mana tragedi penyaliban dengan buku-buku yang Anda baca barusan? Coba dibuka mic-nya. Tentunya kan kejadian terjadi, kemudian ditulis oleh murid-murid. Ah, bagus. Nah, dengarkan. Ketika mereka menulis, yang mereka ingin sampaikan adalah fungsi penyaliban, tujuan penyaliban. Digiringlah penulisan itu mengarah kepada penebusan dosa dan seterusnya dan seterusnya. Anda boleh berbangga dengan tulisan itu sekiranya tulisan itu lebih dulu daripada Yesus disalib. Ini masalahnya adalah syaratnya kepentingan Roma Yunani terhadap penyaliban ini. Sehingga tulisan-tulisan yang mengarahkan seperti keinginan mereka itu diterima. Sedangkan tulisan yang yang bertentangan dengan agama mereka, ajaran nenek moyang Roma Yunani, itu ditolak. Seperti Injil Filipus dan seterusnya. Barnabas, ditolak semua. Yang tidak bercerita terkait dengan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, penulisnya ini kan bernarasi seperti itu adanya berdasarkan kesaksian-kesaksian, bukan mereka melihat langsung. Sama seperti yang Anda baca Matius, sama seperti Yohanes, itu kesaksian orang. Penulis buku Matius bukan murid Yesus, penulis buku Yohanes bukan murid Yesus. Apa bukti Matius bukan murid Yesus? Baca di Matius 9 nomor 9, Yohanes 21 nomor 24. Mereka hanya mengumpulkan berita-berita yang ada. Itu yang pertama, itu yang kedua. Yang ketiga, ketika Anda membaca pengantar Matius, khususnya di Matius 16, pengantarnya di sana mengatakan Yesus pergi bersama dengan murid. Untuk apa dia pergi ke sana bersama dengan murid? Untuk supaya dia ke Yerusalem menanggung penderitaan dari pihak-pihak tua, imam-imam, ahli Torah, bla 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 dan seterusnya. Dan dia akan mati dan akan bangkit pada hari ketiga. Itu narasi penulis. Narasi penulis yang sudah dituliskan, yang belum dituliskan pada saat kejadian. Matius dituliskan itu di tahun kurang lebih tahun 60-an. Berarti narasi penulisnya ini seakan-akan menyaksikan Yesus berbicara seperti itu. Nah, coba Anda lihat di data nomor 23 di Matius 16 ini. Matius 16 nomor 23-nya. Ketika Petrus menarik Yesus, apa kata Yesus? Enyahlah iblis. Kamu hanya memikirkan engkau adalah satu batu sandungan. Engkau hanya memikirkan, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Nah sekarang, tadi tentang penyaliban-penyaliban. Kita sepakat bertiga. Penyaliban itu bukan keinginan Tuhan. Penyaliban itu keinginan iblis. Keinginan orang-orang mahkamah agama. Berarti Anda ketika mengakui itu berseberangan dengan pemikiran Tuhan, berarti Tuhan tidak memikirkan menyalib Yesus. Catat itu. Yang memikirkan menyalib Yesus adalah orang-orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala, dan ahli Taurat. 4 kekuatan ini yang membuat saksi palsu, tipu muslihat, rencana busuk untuk menyalib Yesus. Nah, itu bertentangan dengan pemikiran Tuhan. Tidak mungkin iblis dan Tuhan sejalan. Berarti ketika Yesus datang ke Yerusalem, menyerahkan dirinya sekalipun, untuk dibunuh sekalipun, penciptanya, bapaknya, Tuhannya, Elohim yang mengutusnya, punya rencana lain. Yaitu menyelamatkan orang benar dan menggantikannya dengan pengkhianat dan orang fasik. Memang ada rencana membunuh Yesus, menggiring Yesus. Dan Yesus memang datang ke situ. Tetapi ingat, Yesus kan berdoa. Lukas 22, 43, 44.
Bapak, dia ngangkat tangan ke Bapak loh. Bapak, andai saja boleh, biarkanlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan atas kehendakku. Nah, tapi atas kehendakmu, atas pemikiranmu. Apa datang tempat-tempatnya? Maka seorang malaikat turun dari langit, datang ke Yesus, memberikan kekuatan kepada Yesus, sehingga dia semakin bersungguh-sungguh berdoa, sehingga peluhnya seperti titik-titik darah yang bercucuran ke tanah. Itu malaikat datang untuk memberikan kekuatan. Untuk apa? Persiapan naik ke langit. Malaikat datang menjemputnya untuk mengangkatnya ke langit sebelum penangkapan. Oleh karena itu, sedikit lagi, Matius 16 nomor 23, kuncinya di sana. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Apa pikiran manusia? Yesus, kalau kau ke sana sudah otomatis kau mati. Itu pikiran manusia. Jangan kau ke sana, maka Petrus menariknya. Jangan kau ke sana, kau akan mati. Tapi apa kata Yesus? Enyala iblis, engkau adalah satu batu sandungan. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Yang dipikirkan oleh Tuhan apa? Aku akan menyelamatkanmu. Walau 1000 orang rebah di sisimu, aku akan melindungimu. Sebab aku adalah gunung batumu, tempat perlindunganmu. Maka ketika Yesus kemudian ingin disalib, malaikat turun menyelamatkan dia. Selamat. Yang menggantikannya adalah orang fasik, pengkhianat. Coba Ulangan 27 nomor 26. Nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar disalib, agar dibunuh. Terkutuk. Nah, yang disalib adalah orang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Yudas. Siapa yang menerima suap? Yudas. Siapa yang berkhianat? Yudas. Baca Amsal 21:18. Tuhan menggantikan orang benar dengan orang fasik. Tuhan menggantikan orang jujur dengan pengkhianat. Gantian bisa. Oke, jadi kesimpulan saya 10 detik. Kesimpulan saya, ketika ada upaya-upaya iblis dan pembenci-pembenci Yesus menyalib Yesus, Pencipta langit dan bumi turun ke bumi melalui malaikat menyelamatkan Yesus. Penyaliban tetap terjadi, tetapi yang disalibkan bukan Yesus melainkan orang lain. Silakan. Ya. Jadi yang saya bacakan tadi adalah hal-hal. Dinda, Dio dan Dio bisa naik, Dinda. Iya, lanjut. Yang saya baca tadi, Bang Suma, itu adalah perkataan Yesus sebelum Yesus tersalib. Dan Bang Suma katakan bahwa itu kan penulisan itu setelah penyaliban. Ya harus seperti itu karena itu sejarahnya. Bang Suma katakan yang menulis itu bukan Matius. Loh, sedangkan Papias yang adalah murid Matius itu menceritakan penulis itu adalah Matius. Saksi mata ada. Dan Bang Suma katakan bahwa itu ditulis sekitar tahun 60 Masehi. Ya Yesus saja mati tahun 33 Masehi. Hanya jauh 30 tahun, hanya belasan tahun. Artinya sangat dekat dengan kejadian. Artinya masih banyak saksi yang menyaksikan. Kalau mereka mengatakan hal yang bersalahan dengan apa yang terjadi, banyak saksi akan protes itu. Tetapi saksi semua mengiyakan. Matius itu adalah muridnya Tuhan. Yohanes adalah muridnya Tuhan. Markus itu, Petrus, dia muridnya Petrus. Lukas itu adalah tabibnya murid-murid Tuhan. Jadi tentang waktu kejadian, waktu penulisan itu berdekatan dengan waktu kejadian. Saya kasih contoh, misalnya kejadian kemerdekaan kita. Banyak saksi-saksi sejarah, tidak bisa kita dustai bahwa tentang kemerdekaan itu kita dapatkan dan lain sebagainya, itu ada tulisannya, ada sejarahnya. Dan banyak saksi-saksi hidup. Jadi 30 tahun, belasan tahun kemudian itu ada saksi hidup yang tahu tentang sejarah. Jadi tidak bisa menceritakan cerita yang lain karena ada saksi hidup yang akan protes tentang kamu menceritakan salah, saya saksi hidup. Demikian juga dalam kitab suci kami, itu saksi-saksi hidup murid-murid Tuhan. Petrus masih ada,
11 murid masih ada, 70 murid ada, 5.000 orang ada, 4.000 orang ada. Dan tentang penyaliban Tuhan, ada satu contoh dalam kitab suci kami. Ada seorang nabi, namanya Nabi Yusuf. Dia dijual oleh kakak beradiknya. Itu adalah perbuatan jahat. Kenapa? Menjual adik mereka, Yusuf. Mereka jual. Dijual sampai ke Mesir akhirnya. Tetapi apa yang Yusuf katakan? Kamu, kakak-kakakku, mereka hal yang jahat. Tapi hal yang dilakukan oleh Tuhan, Tuhan melakukan untuk kebaikan sehingga dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Sehingga dia bisa menyelamatkan kakak beradiknya pada masa kelaparan. Walaupun maksud mereka jahat, menjual Yusuf. Demikian juga yang terjadi pada Tuhan Yesus. Jadi hal yang mereka kerjakan itu adalah kejahatan. Tetapi Tuhan mereka hanya menjadi keselamatan bagi yang mau menerima. Dan tentang ayat yang Bang semua baca di dalam Matius 16. Ini datanya. Ini Matius 16. Dan pada masa itulah mulai Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia wajib pergi ke Yerusalem, lalu merasai banyak sengsara daripada orang tua-tua, daripada segala imam dan ahli Taurat sehingga dibunuh. Kemudian ia bangkit pula pada hari yang ketiga. Ini ayat yang Bang semua baca. Maka Petrus membawa dia sertanya, lalu mulai menegur dia, katanya, dijauhkanlah Allah ya Tuhan, sekali-kali jangan perkara itu jadi padamu. Jadi Petrus itu menghalangi Yesus, janganlah Yesus engkau mati terbunuh. Tapi apa Yesus katakan? Tetapi berpalinglah Yesus sambil berkata kepada Petrus, pergilah ke belakang aku, hai iblis. Engkau menjadi suatu penyesat bagiku, karena bukannya engkau memikirkan barang yang daripada Allah, melainkan barang daripada manusia. Jadi apa yang maksud mengangkat justru itu ada perkataan Yesus bahwa dia disalibkan. Tapi Petrus menghalangi, jangan demikian. Dan itu adalah bisikan iblis dari pernyataan itu. Jadi itu memperkuat bahwa Yesus memang disalib. Karena itu sudah dibuatkan. Banyak ayat-ayatnya. Tadi saya kasih sudah 5 ayat yang saya kasih. Tentang sebelum Yesus tersalib, hal-hal penyampaian penyaliban itu harus terjadi. Dan itu dasar iman Kristen kami. Dan kami, saya katakan, kita mati saja itu ada saksinya. Papias, kalau murid Tuhan menyaksikan, mengatakan, ya murid Yohanes Papias itu, dia katakan penulis Matius itu, ya Rasul Matius. Bahkan kitab ini di kanon terukur. Oke ya, gantian kita ya sebelum saya izin ibadah sebentar. Jadi gini Bung, sekali lagi saya katakan, Matius itu ditulis tahun 60-an, ada yang katakan 60 sampai 66, bahkan di internal Kristen ada beranggapan bahwa ada tulisan yang katanya tulisan dari orang liberal Kristen yang mengatakan itu ditulis antara tahun 180 sampai tahun 200. Itu di mana dituliskan di Antioquia. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi ketika dikatakan hal seperti itu, ada narasi-narasi yang terbentuk di dalamnya karena memang tujuan penulisannya adalah untuk bagaimana menggiring orang-orang menganggap bahwa dosa ditebus dengan menggunakan darah Yesus yang salib. Padahal kalau kita belajar secara runut, tidak ada dasar kita mengatakan itu karena orang-orang Yahudi sepakat membunuh Yesus bukan karena dosa waris, bukan karena dosa mau ditebus. Tadi adik kita ini sudah baca bagaimana di Markus 14, bagaimana di Matius 26. Orang ingin menyalib Yesus itu karena dengki, karena benci, bukan karena seperti yang diajarkan oleh sekte Kristen hari ini untuk menebus dosa, bla bla bla, itu nggak ada. Semua karena benci, karena teori yang ada pada saat itu, Yesus harus dibunuh demi untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perampasan orang-orang Roma. Baca di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya sebagai penikmat Bible membaca Lukas 22 nomor 22. Terus kemudian Lukas 24 nomor 44. Apalagi Matius 24 nomor 26, Matius 26 nomor 24. Apa kata Yesus? Aku harus pergi
sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku, bukan di Matius, bukan di kitab Matius, bukan di kitab Roma Galatia, tetapi yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Aku harus pergi meninggalkan bumi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Sementara Kristen dibangun apa yang tertulis di dalam kitab Matius, kitab kanonik, surah-surah Paulus. Berarti menjangkali apa yang Yesus katakan di dalam Lukas 24:44. Aku Yesus harus meninggalkan dunia, bumi ini sesuai dengan apa yang telah tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Nah, coba kita lihat di Mazmur. Apa kata Yesus ketika dia dicobai iblis, dan apa kata iblis ketika dia mencobai Yesus? Di dalam Lukas 4 atau di Matius 4. Apa kata iblisnya ketika ingin membunuh Yesus? Yesus, jikalau engkau ini adalah anak Elohim, hamba Elohim, orang yang intim dengan Elohim, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis bahwa Tuhan akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ada tertulis tentang engkau di dalam kitab Mazmur, bahwa Tuhan akan datang menyelamatkan engkau melalui malaikat. Lukas 22 nomor 44 jelas, maka malaikat turun memberi kekuatan kepada Yesus pada saat ingin ditangkap, pada saat ingin dibunuh. Kata iblisnya, aku mendengarkan di kitab Daud Mazmur, Tuhan akan menyelamatkan engkau. Nah, ternyata di Mazmur 91 betul-betul tertulis tentang dia. Engkau hanya menonton orang-orang yang ingin membunuhmu. Meskipun 1.000 orang yang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi musibah, petaka, celaka tidak akan menimpa engkau. Mazmur 91 nomor 8, nomor 10, nomor 11, nomor 12, nomor 13 sampai nomor 16-nya Tuhan mengatakan apa? Dengan panjang umur aku akan kenyangkan engkau, dan aku Tuhanmu akan memperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Ketika engkau berseru kepadaku, Yesus berseru, Bapa, sekiranya engkau biarkanlah cawan ini berlalu. Engkau berseru, maka aku akan datang. Apa yang dikatakan sana? Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga setiap jalanmu. Di segala jalanmu mereka akan menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Jadi tidak akan ada musibah yang menyentuh Yesus. Yesus orang yang dikasihi, Yesus orang yang disayangi, Yesus adalah orang benar. Tidak akan dibiarkan cedera, apalagi mati. Jangankan dibunuh, kena panu aja, Yesus, Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi kepada Yesus. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, kenapa Kristen ingin sekali Yesus disalib? Ngotot sampai mati, harus Yesus disalib, harus wajib. Kenapa kalian pingin kali Yesus mati? Bukankah kalian bisa menyelamatkan diri kalian dengan coba bertobat aja? Tuhan, saya bertobat, dosaku tolong diampuni. Sudah diampuni. Kenapa mesti harus sama seperti iblis menginginkan kematian terhadap Yesus? Ada dua kelompok makhluk di bumi ini yang menginginkan Yesus mati. Iblis dan Kristen Katolik, Kristen Protestan, Kristen, semua Kristen. Kenapa kalian sama dengan iblis menginginkan kematian terhadap orang benar? Sama kan? Sementara Tuhan mengatakan di dalam kitab Amsal 6:16, 6 perkara yang aku benci dan 7 kekejian di dalam hatiku, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Lalu kemudian dalam Keluaran 23 nomor 7 dan 8, bohong jangan kau hambur-hamburkan, orang yang benar tidak boleh kau bunuh, orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Jadi Tuhan tidak menginginkan kematian terhadap Yesus. Makanya di dalam Matius 16 itu terekam oleh penulisnya bagaimana Yesus mengatakan, enyahlah iblis, karena kau ingin membatalkan apa? Misi penyelamatan Tuhanku terhadapku yang terancam. Tuhanku sudah merancang keselamatanku
kenapa kau ingin membatalkan? Ketika orang-orang datang ingin membunuhku, sudah tertulis tentang aku, walau 1000 di sebelah kiriku, 10.000 orang di sebelah kananku, tidak akan ada yang menimpaku. Kenapa? Karena Bapa tempat perlindunganku akan datang menyelamatkanku. Meskipun di depanku sudah ada salib, meskipun di depanku sudah ada tombak, meskipun semuanya sudah disiapkan untuk mencederaiku, Bapa yang mengutus aku tidak akan membiarkan aku binasa. Jadi ketika ingin dibatalkan, Yesus, jangan kau ke sana, kau akan mati. Apa kata Yesus? Kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhanku. Tuhanku sudah merancang keselamatan untukku. Begitu saudaraku. Jadi silakan Anda renungkan, kenapa saudara-saudara non-muslim ini sama seperti iblis, sama seperti imam kepala mahkamah agama orang Farisi, pingin sekali Yesus mati. Kenapa? Ada apa dengan kalian? Sementara Tuhan tidak menginginkan kematian terhadap Yesus. Begitu juga kami umat Islam tidak menginginkan kematian terhadap Yesus yang kami cintai. Alaihi salam, atasnya keselamatan, tidak mungkin binasa oleh orang-orang kafir yang membenci dirinya. Datang kalian mengaminkan, oh enggak dong, Yesus itu mati untuk dosa-dosa kita. Itu maunya Anda. Kalau Anda ingin dosa Anda ditebus, cukup bertobat. Tobat, kata Yesus, bertobatlah, bertobatlah. Kenapa harus menumpahkan darah manusia? Jadi itu hanyalah rekayasa orang-orang yang mengajarkan kemudian tentang penyaliban kepada orang Roma dan Yunani, dan kalian aminkan hari ini. Saya kira begitu sementara, saya izin 10 menit kurang lebih untuk ibadah dulu. Sini ada adik saya Dinda Pertama, Adinda Yunita tetap di sini ya. Jangan kemana-mana ya. Oke, silakan. Saya izin sebentar. Iya, silakan. Nanti Dinda dia yang jawab. Teman-teman jangan kemana-mana, silakan. Sebentar, 10 menit. Silakan Dinda dia. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kandaku. Ya, jadi tadi saya sudah menunjukkan pernyataan-pernyataan Yesus. Kan dasar otoritas tertinggi kita adalah kitab suci kita masing-masing. Dan kami Kristen tentunya dasar otoritas tertinggi kami ya kitab suci kami itulah Alkitab. Dengan latar belakang sejarah yang tertulis yang jelas. Dengan saksi-saksi yang nyata. Dan tentang Matius, tentang penyaliban Yesus, bukan kami ingin, tetapi memang dituliskan sedemikian dan kami mengimani. Dan bisa diterima secara logika. Yesus sebelum dia tersalib, dia sudah katakan lebih dahulu. 10-an kali lebih ada pernyataan-pernyataan sebelum jadi salib. Tadi yang saya kasih 5 ke Bang Suma. Dan tidak satu pun yang Bang Suma bantah. Tidak ada. Bang Suma hanya memberikan ayat-ayat yang lain yang tidak berhubungan dengan apa yang saya tunjukkan. Tidak ada bantahan satu ayat pun. Bantahan Bang Suma mengatakan bahwa itu bukan Matius yang menulis. Tapi dalam sejarah mengatakan dari Papias yang adalah murid Yesus, murid Matius menuliskan bahwa itu penulis Matius adalah Matius. Penulis Yohanes adalah Yohanes. Bang Suma katakan pula bahwa penulisan itu tahun 60. Kematian Yesus itu sekitar tahun 33 Masehi. Hanya jarak berapa? 20 tahun lebih. Kejadian 30 tahun lalu, teman-teman saya saja saya ingat siapa nama-nama mereka. Kejadian kemerdekaan Indonesia saja kita dapat ketahui dengan sejarah yang ada. Pada saat seseorang memberikan informasi yang berbeda, kita akan bantah karena kita tahu, kita melihat, sejarahnya kita mengerti. Demikian juga dalam penulisan kitab suci. Dengan sejarah, dengan penulisan, dengan saksi yang nyata. Sekali lagi, bukan tanpa saksi. Dan kejadiannya berdekatan dengan, penulisannya berdekatan dengan kejadian yang ada. Dan data-datanya tentang penyaliban Tuhan sebelum tersalib saya tunjukkan tadi 5 tadi yang saya tunjukkan. Kalau bisa lebih lagi bisa kalau diminta. Bahkan kronologi penyaliban itu sampai ceritanya sampai dia bangkit naik ke surga itu ada semuanya sampai kisah rasul. Rasul-rasul menuliskan bagaimana mereka melayani, mempraktekkan keempat Injil ini. Jadi kitab kami lengkap. Data-datanya ada. Tadi saya tunjukkan data-data. Bahkan saya bisa membantah data-data yang Bang Suma kasih. Tentang Petrus yang katakan, undurlah engkau iblis. Saya sudah bantah tadi, saya tunjukkan datanya. Tentang Yesus dicobai
Bang Suma mau ambil dalam kitab Mazmur 91 ayat 11-12. Ini dalam Matius 4, Lukas 4 dan Matius 4 itu sama tentang pencobaan Yesus. Serta berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Bahwa telah tersurat, ia akan berfirman kepada segala malaikatnya dari halmu. Maka mereka itu akan menatang engkau di tangannya, supaya jangan terantuk kakimu pada batu. Itu yang Bang Suma angkat. Tetapi Bang Suma hubungkan dengan doa Tuhan Yesus di Getsemani. Sedangkan kejadian perkataan ini waktu itu dicobai oleh iblis. Bang, izin sebentar Bang beritakan. Ini kan Bang Zuma lagi ibadah. Ya, kan Bang Suma dengar, Bang. Iya, dia nggak dengarkan narasinya Abang. Takutnya nanti ada ketimpangan argumentasi sehingga muncul framingan yang Bang Zuma tidak ucapkan. Tunggu beliau datang nanti lanjutkan. Kalau saya melanjutkan, kita sesuai tema aja, Bang. Tentang Jumat Agung. Nanti Abang lanjutkan sama Bang Zuma tadi. Abang kan mengatakan argumentasinya Bang Zuma itu tidak sesuai dengan apa yang Abang sebutkan dan Abang bisa membantah. Silakan nanti Abang bantah. Kami menyaksikan itu. Tapi saya kembali kepada istilah atau judul yang diangkat oleh Bang Zuma tentang Jumat Agung salah arah. Penasaran dari tanyakan oleh Bang Zuma, bergantian teman-teman Kristen yang naik di sini, mereka tidak mampu atau mungkin belum mampu ya, kalau bahasa lembutnya, belum mampu menunjukkan tentang Jumat Agung di Bibelnya, Abang. Abang boleh tunjukkan nggak, Bang, Jumat Agung itu? Ya. Gini, Bang, Jumat Agung itu adalah cerita tentang bagaimana Yesus mati pada hari yang Jumat dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Tunjukkan, Bang, tunjukkan datanya. Aku buka di sini. Ya, pada hari pertama minggu itu datanglah. Kok minggu? Jumat loh, Bang. Jumat. Nih, Jumat. Ya, kan patokannya pada hari pertama. Sama saya cari tanya. Kalau Jumat Agung. Aku buka di sini. Aku mau tahu nih, mau catat juga, siapa tahu dapat ilmu dari Abang kan. Kak Yunita, jangan tatap aku gitu, Kak. Enggak, Bang. Oh iya. Loh, kok tutup kamera si Abang itu? Gimana ya, Abang? sambil saya ngecek. Saya capek pun pakai masker, sesak nafas saya. Oh iya. Dibuka aja, Bang, maskernya kalau sesak. Ini tentang Jumat Aku Agung ya. malah pakai masker. Ya. Kakak Yunita juga boleh. Coba dibukakan datanya tentang Jumat Agung. Kalau kami kan jelas. Surat Al-Jumu'ah itu sudah jelas dalam Al-Quran. Bahkan ada ayatnya dalam Al-Quran. Suratnya malah dalam Al-Quran. Nah, silakan. Kalau Al-Quran jelas. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang Islam, kalau kalian dipanggil untuk melaksanakan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kalian menuju zikrullah, mengingat Allah, ini sholat Jumat itu. Wadarul baik, dan tinggalkan Kalau judi. Muslim ya wajib tiap Jumat sholat Jumat begitu, Jumat berkaya. Sebentar. Aku selesaikan dulu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah kebaikan bagi kalian kalau kalian mengetahuinya. Nah, jelas Jumat itu ada dalam Al-Qur'an. Inilah yang diangkat oleh Bang Zuma. Inilah yang dari kemarin Bang Zuma tanyakan. Kenapa kalian pakai istilah Jumat? Jumat itu hanya ada di dalam bahasa Al-Quran. Kami memang ada. Ajaran Katolik ada Jumat Agung. Dari Iya, tahu. Adek, tahu ada. Cuman kami tanyakan itu di mana sumbernya, di dalam Bibelnya. Datanya. kalau melalui datanya Jumat Agung itu sebagai kebangkitan Yesus untuk menebus dosa manusia.
Itu penjabaran definisi Jumat Agung yang aku Dio Pratama cowok paling ganteng di Jabotabek ini tanyanya bukan itu, Yunita. Yang aku tanya itu di mana tertulis Jumat Agung itu di Bibelmu? Itu yang kutanyakan. Bang Berita, tadi kau nyerocos tadi Bang Berita. Kok tiba-tiba pula kau menghilang. Bang Zuma istirahat, kau framing sana. Melalui Jumat Agung untuk Ya, gimana? iman Katolik ya. Gimana tertulis? Aku buka di sini. Secara historis, peristiwa penyaliban Yesus diyakinkan terjadi sekitar tahun 30 Masehi atau 33 Masehi kalau tidak salah ya. Bukan peristiwa penyaliban, adekku. Bukan peristiwa penyaliban. Yang kutanyakan itu Tidak ada di Alkitab. Itu Nggak tidak ada. ada di Alkitab memang. Nah, kalau nggak ada kenapa tiba-tiba ada? Cuma Nah, di Alkitab itu hanya tertulis perjamuan Yesus dan kebangkitan Yesus. Maka itu yang diambil menjadi Jumat Agung. itu kenapa nggak namanya hari ini adalah hari perjamuan Yesus. Perjamuan Yesus. Perjayes perjamuan Yesus. Entah apalah itu, silahkan. Kenapa pakai Jumat? Agung lagi. Maka Agung lagi. dinamakan Jumat besar bagi umat Katolik. Agung itu dimuliakan atau banyak kebaikan di dalamnya. Dalam Islam ada hari Jumat itu Jumat yang barokah. Kata Jumat itu ada dalam Al-Quran. Itu hari perjamuan Yesus, ketika Yesus mau disalibkan, bla bla bla. Tapi namanya kok tiba-tiba Jumat Agung. Nah, coba Adek Yunita pikir itu kok bisa nyambung ke situ, gimana ceritanya? Nah, ini yang dari tadi kami catat ini kok nggak nyambung. Bang Zuma dari tadi malam nih buka nih Jumat Agung nih. Ya. Baru tadi malam. Silakan Bang Berita. Ya. Silakan. Ya, sedikit. Ya. Kalau penulisan hari Jumat di dalam Alkitab nggak ada sih. Nggak ada. Kalau nggak ada, kenapa ada perayaan Jumat Agung? Ya, perayaan Jumat Agung itu karena kenapa? Karena kebangkitan Tuhan itu hari pertama, itu hari Minggu. Abang, aku nggak Ya, tanya. Nah, itu dasar kekristenan, Bang. Itu dasar kami kekristenan. Jadi bukan Jumatnya, harinya yang agung, tapi yang dimaksud Jumat Agung adalah apa yang terjadi pada Yesus itu, pada hari itu, itulah yang agung. Iya, kenapa? Pada Yesus. Iya, aku tahu. Abang sudah berkali-kali itu menjelaskan. Adek Yunita pun sudah menjelaskan itu. Itu peristiwa Yesus begini bla bla. Bukan itu yang saya tanyakan, abangku. Yang aku tanyakan, kenapa namanya, kalau kami nih ya dalam Al-Qur'an ya, ada namanya Idul Adha, Idul Fitri. Ada perayaan pekanan namanya Idul Jum'ah, yaitu hari Jumat ketika orang berkumpul kembali di situ dan mereka melakukan ibadah, dan itu ibadah khususnya umat Islam. Makanya di negara-negara Islam yang mereka menerapkan syariat dan sistem pemerintahan Islami, mereka liburnya hari Jumat. Nah, di hari Jumat itu kami ibadah. Nah, kamu kan Kristen. Kenapa tiba-tiba ada perayaan Jumat berkah? Sedangkan kata Jumat itu kau tadi sudah akui tidak ada di Bibelmu. Ya. Nah, itu yang dipertanyakan oleh Bang Zuma. Makanya Bang Zuma bikin judul Jumat Agung salah arah, tanda tanya. Nggak nyambung. Nah, kenapa pakai Jumat Agung? Kenapa nggak pakai Minggu Agung atau apalah itu namanya, Penyaliban Agung? Nah, kan boleh tuh. Ya, karena kan Bang Dio, karena kan ibadatnya hari Jumat. Ibadat yang kami kerjakan hari Jumat, karena itu hanya cocokologi bahasa. Tidak ada dalam kitab suci. Di mana ajaran Yesus? Sebentar. Di mana ajaran Yesus kalian beribadah di hari Jumat itu di mana? Itu memperingati. Kami memperingati. Kan kami pengikut Yesus, memperingati kematian Yesus. Itu yang terjadi. Dan itu kenyataannya.
Jadi Dengan Yesus mengajar mengajar. aja saya mau yentuh tentang ada kesibukan. Jangan kabur lah. Tadi jago ngarang-ngarang. Saya ada kesibukan lama. Mungkin 10 menitan saya balik lagi. Nanti saya naik, saya izin naik. Enggak 10 asik. 20 menitan. Abang enggak asik, malas. Minum kopi dulu lah. Iya sambil minum aja, enggak usah kabur lah. Mau beli dulu. Aduh, tinggal di Grab aja. Sini aku Grab berapa? Kau minum kopi apa? Sini aku Grab dari Di sini. kampung saya ini lihat tempatnya di kampung. Kasih Bang ya. Nanti saya naik lagi. Jangan Dengan dulu. Mbak Indunita aja. Aduh bang. Nanti saya naik lagi. Aduh abang ini. Kasih ya. Yesus ajarin ibadah Jumat tuh di mana? Unitanya ada turun. Kok Yunita pun kabur juga? Mati lagi kan. Dimarahin lah. Nanti saya balik lagi. Landio, makasih ya. Nanti saya naik kalau ada waktunya. Ya, kasih. Matilah kita. Yesus mengajarkan ibadah di hari Jumat. Hai, sejak kapan pula? Baru tahu aku. Hai, dimarahin lah aku ini oleh Bang Zuma. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Aduh. Kabur dua-duanya kabur. Cemananya? Nggak bisa. Kalau tadi si beritakan itu sudah mulai memframing teman-teman. Aku nggak berani, aku nggak mau lancang mendahului Bang Zuma. Kenapa? Karena narasi statement yang Bang Zuma keluarkan itu dari hafalannya, dari pengolahan data dan retorikanya dia. Aku nggak bisa masuk ke situ, nggak bisa. Nggak bisa. Aku catat sebenarnya, catat teman-teman. Aku catat. Tapi aku nggak bisa melanjutkan argumentasi Bang Zuma karena itu nanti akan terjadi ketimpangan di situ. Makanya aku bilang udah stop, kamu jangan lanjut ke situ. Kenapa? Karena dia kan framing terus, sedangkan Bang Zuma nggak denger kan begitu. Nah, kita buka topik baru aja sesuai tema aja dulu gitu. Tapi masalahnya sekarang teman-teman, ini aku mau jawab apa ini Bang Zuma ini? Aduh, kah? Mana tadi tuh Yunita, kau masih di bawah kah? Aduh, jangan kabur lo kau. Nanti aku ditanya Bang Zuma nanti. Gimana nih teman-teman?